Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada channel saya. Pada video kali ini kita akan uh, mempelajari metode eksperimen difraksi sinar X yang ketiga, yaitu metode powder atau metode bubuk ya. Jadi ini merupakan metode yang paling banyak digunakan sekarang, dan ilustrasi yang saya berikan di awal video ini merupakan alat yang XRD ya, alat XRD modern. Nah, di mana di sini adalah uh, tempat terjadinya XRD-nya ya, di mana sampel nanti diletakkan di sini ya. Nah, yang kotak-kotak ini adalah uh, detektor ya, detektor. Jadi di sini juga nanti ada sumber sinar X ya, sumber sinar X masuk di sini dan datang dari sini dan akan menembak sampel yang berada di sini ya. Nah, nanti seluruh data pengukuran itu akan terekam di dalam komputer yang sedang dioperasikan penelitinya ini. Nah, semua analisis data itu langsung sudah terkomputerisasi. Ini alat XRD ya. Nah, metode bubuk ya, metode difraksi yang paling banyak digunakan untuk menentukan struktur padatan kristalin. Nah, jadi sampel yang digunakan ya, material yang digunakan itu nanti dibuat dalam bentuk bubuk halus, sehingga bubuk ini mengandung kristalit kecil yang sangat banyak karena bentuknya adalah bubuk-bubuk dengan orientasi yang acak. Nah, sampel itu dibuat dengan menghancurkan material polikristalin sehingga dapat mengorientasikan seluruh arah bidang kristal yang mungkin ya. Ya, karena banyak sekali ya bubuknya ya, bukan satu kristal itu, banyak kristalit ya, unit-unit kristal yang semuanya itu acak ya, orientasinya acak, posisinya itu acak. Jadi kita bisa uh, menganggap bahwa semua nilai uh, D ataupun N yang terjadi nanti itu bisa tercover. Nah, susunan alatnya dapat dilihat pada gambar 2.7 ya. Jadi di sini kameranya itu mungkin mirip seperti metode rotating kristal ya. Nah, di sini kameranya ini adalah kamera Debye scatter ya. Ini adalah kamera Debye scatter yang akan digunakan untuk memfoto hasil difraksi sinar X yang terjadi. Jadi sinar X ini masuk ya melalui filter dan kolimator, masuk ke sini dan akan menembak sampel atau spesimen kristal yang dalam bentuk bubuk diletakkan di sini ya. Dan kristal ini akan mendifraksikan sinar X yang datang dan akan difoto oleh plat fotografi. Ini bentuknya silinder yang berada di dalam kamera ya. Nah, terdapat kamera silindris yang disebut sebagai kamera Debye scatter yang tingginya ya, tinggi silindernya itu lebih kecil daripada diameternya ya. Sampel bubuk halus itu diletakkan pada pipa kapiler tipis ya di sini, atau ditempelkan pada kabel yang diikat pada pusat silinder. Pipa kapiler dan kabel pengikatnya tempat sampelnya itu harus terbuat dari material yang tidak menyebabkan difraksi sinar X ya. Jadi yang jelas bukan kristal. Berkas sinar X monokeratomis akan masuk melalui filter dan kolimator. Sinar X masuk kamera melalui kolimator dan menembak sampel bubuk. Jadi cara kerjanya ya. Nah, karena spesimen atau sampel kristalnya mengandung unit-unit kristalit yang sangat banyak, mendekati 10 pangkat 12 kristalit per 1 mm kubik sampel bubuk dengan orientasi acak random, maka semua nilai theta dan D yang mungkin ya itu akan diperoleh. Tetapi difraksi hanya terjadi pada nilai theta dan D yang memenuhi hukum Bragg ya, yaitu 2D sin theta n lambda. Jadi pasangan theta dan D-nya harus sesuai dengan hukum Bragg, di mana lambda konstan pada kasus ini.
Nah, selain itu nilai sudut theta tertentu terjadi pada beberapa orientasi bidang yang mungkin menghasilkan difraksi sinar X pada nilai theta dan D terletak itu pada alas kerucut dengan puncaknya pada sampel dan sudut semi vertikalnya dalam, maksudnya gini. Misalnya ini sampel ya. Ini sampel itu kan ditembak oleh sinar X yang datang. Ya, nanti di sini pola difraksi sinar X itu akan membentuk suatu kerucut di mana nanti eh, garis-garis difraksi sinar X-nya itu terletak pada alas kerucut di sini dan sampelnya itu di puncaknya kerucut di sini dan sumbu semi vertikalnya ini adalah 2 theta ya, maksudnya begitu ya. Nah, kerucut yang berbeda akan dihasilkan untuk nilai D dan theta pada bidang yang lain ya, dan juga untuk kombinasi theta dan N untuk nilai D tertentu. Dan pokoknya kombinasi antara D, theta, dan N yang sedang memenuhi persamaan hukum Bragg. Nah, sinar X keluar kamera melalui lubang keluaran yang terletak sepanjang diameter berlawanan dengan pintu masuk ya. Jadi di sini juga ada lubang ya. Tuh, ini keluarannya. Nah, film fotografi diletakkan pada bagian dalam permukaan lengkung kamera ya. Nah, ini seperti film yang diletakkan pada rotating crystal method. Nah, masing-masing kerucut dari berkas terpantul terdifraksi membentuk dua gambar pada film dalam bentuk busur pada sisi lubang keluaran dengan pusatnya sama dengan lubang keluaran. Jadi seperti ini ya. Nah, ini garis-garis lengkung ini itu merupakan alas kerucutnya gitu ya, dan lubang kecil ini merupakan uh, lubang ininya ya. Misalkan ini pintu masuknya, berarti ini lubang masuknya sinar X begitu ya. Nah, ini diperoleh beberapa garis, ini merupakan pasangan ya, D theta yang mungkin terjadi dimiliki oleh kristal. Nah, begitu juga kerucut yang dihasilkan oleh sinar X yang terpantul ke belakang menghasilkan busur pada arah lubang masukan. Ini yang pada arah keluarannya, ini juga pada arah masukannya. Nah, bagaimana jika sampel terdiri dari butiran-butiran kasar, tidak halus ya? Nah, bukan serbuk halus. Nah, ya nanti yang terbentuk adalah titik-titik pola difraksi, bukan garis seperti ini. Jadi bukan garis yang kontinu. Nah, ini ya titik-titik pola difraksi. Kenapa? Karena butirannya itu kasar. Oleh karena itu seluruh orientasi bidang kristal yang mungkin itu tidak semuanya terjadi pada butiran yang kasar. Berbeda dengan halus, karena saking halusnya itu semakin banyak unit-unit kristalit yang terdapat di dalam sampel sehingga semua orientasi bidang kristal itu bisa tercover. Nah, pada kasus ini untuk membuat hasil difraksinya seperti ini ya, terbentuk garis-garis tidak titik-titik, itu sampel harus diputar ya. Ini menjadi seperti metode rotating kristal ya, karena sampel harus diputar untuk memperoleh busur difraksi yang hampir kontinu seperti garis. Nah, film fotografi nanti akan dipaparkan dalam waktu yang lama ya, akan difoto ya, akan difoto dalam waktu yang lama sekitar beberapa jam untuk memperoleh garis difraksi dengan intensitas yang cukup tinggi untuk memperjelas data kita. Kemudian nanti film akan dipindahkan dari kamera dan akan dianalisis. Nah, daerah yang dihasilkan oleh sinar pantul itu akan menggelapkan film. Nah, nanti hubungan sudut theta pada sepanjang busur yang berhubungan dengan jarak S antar busur. Jadi S itu ini ya. Nah, S ini jarak ini. Nanti hubungannya adalah 4 theta dalam radian S per R. Nah, tapi R di sini adalah harus dalam radian, karena 4 tetanya ini dia tadi radian. Nah, untuk mempermudah maka di sini harus diubah menjadi satuan derajat menjadi 4 theta, di sini 57,3 S per R. Nah, untuk mempermudah penghitungan biasanya nilai jari-jari ini diambil yang kelipatan 57,296. Misalkan di sini kita misalkan menggunakan
kamera debye scanner dengan jari-jari 57,296 mm. Sehingga kalau di sini dimasukkan nilai 57296, nanti kan coret jadi 4 theta sama dengan S, sehingga theta sama dengan S per 4, dengan catatan S nya harus satuan milimeter. Maka ya, karena tetanya sama dengan S per 4, 1 per 4 jarak antar busur adalah sudut yang terjadi difraksi ya. Jadi seperempat jarak antar busur adalah sudut yang terjadi difraksi. Nah, dari sini, dari percobaan ini kita akan mengetahui nilai theta. Kita akan mendapatkan data theta, data terjadinya difraksi yang mungkin sesuai dengan persamaan hukum Bragg, dan menganggap hanya refleksi order pertama yang terjadi dari semua bidang yang mungkin. Persamaan 2.6 dapat digunakan untuk menghitung jarak antar bidang D dari serangkaian bidang yang sejajar. Kan kita sudah punya lambda, lambda kan sudah diketahui karena konstan. Kemudian tetanya kan ini diperoleh dari eksperimen. Nah, dari data lambda dan teta ini nanti kita bisa menghitung nilai D. Nanti nilai D ya, berdasarkan hasil analisis kita nanti itu digunakan untuk menentukan kisi-kisi ruang, apakah itu SC, apakah itu FCC, apakah itu BCC, dan lain sebagainya, apakah itu DC ya, dari sebuah struktur kristal suatu sampel yang sedang diteliti. Nah, pada HRD modern, film itu nanti diganti dengan detektor radiasi ya, seperti yang saya berikan ilustrasinya di depan ya. Detektor ini seperti kamar ionisasi ya, detektor sintilasi yang mencatat posisi atau theta dan intensitas dari berkas terpantul dalam fungsi sudut 2 theta. Ya, detektor dipasang pada goniometer yang dapat berputar di sekitar sampel dengan kelajuan yang berbeda. Sistem ini sudah terkomputerisasi, sudah dihubungkan dengan komputer, di mana perangkat lunak sudah terinstal, sehingga membuat sistem eksperimen itu menjadi lebih serbaguna dan lebih praktis. Jadi ngambil datanya dan analisisnya itu sudah di dalam satu alat. Ya, seperti itu terkait dengan metode eksperimen difraksi sinar X ya, yang menjadi prinsip ya, prinsip kerja dalam penelitian kristalografi. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.